Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan panjang umur, saudara-saudari dimanapun berada, rezeki berkah, barokah, melimpah. Amin, amin, amin. Jumpa lagi pada kesempatan yang baik hari ini ya. Kita kembali kutip-kutip, tengok-tengok kisah Wali Songo ya. Kita baca masih dari buku Kisah Wali Songo. Di sini tertulis Ahmad Sodikin, penulis mungkin ya. Lalu diterbitkan oleh Putra Bintoro, penerbit begitu, Putra Bintoro. Oke, kemarin kita sampai untuk part 9 yaitu kisah Sunan Muria yang kala itu dengan Di Ajeng Roroyono. Jadi Di Ajeng Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang atau guru dari Sunan Muria sendiri dan guru beberapa murid yang lain seperti Patak Warak yang menjadi adipati kala itu, yang kemudian menculik Di Ajeng Roroyono. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini teman? Yuk langsung saja, sangat menarik ini, semoga bermanfaat untuk kita menjadi referensi, lalu semoga diambil manfaat begitu, intisari sebagai suri teladan ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata lafaz dalam bahasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung teman. Nah, dari beberapa murid-murid dari Sunan Ngerang ya, itu yang hanya menyanggupi untuk mengambil Dewi Di Ajeng Roroyono yaitu ini Sunan Muria. Lalu beliau berkata, saya akan berusaha mengambil Di Ajeng Roroyono dari tangan Patak Warak, begitu teman, kata Sunan Muria nih. Tetapi di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. Oke. Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa? Adik seperguruan mungkin ini ya. Tanya Kapa. Kapa itu nama orang teman, adik seperguruannya ini. Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Patak Warak. Kapa dan Gentri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruan. Ya, itu kan yang lebih tua, jadi saudara perguruan ini. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Begitu. Kakang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biar kami yang berusaha merebut Di Ajeng Roroyono kembali. Begitu. Kalau berhasil, Kakang tetap berhak istilahnya menjadi jodoh ya, menjadi jodohnya. Kami hanya sekedar membantu, demikian kata Kapa. Aku masih sanggup merebutnya sendiri, kata Sunan Muria. Ini solidaritas adik seperguruan yang dengan sukarela ingin membantu, tapi Sunan Muria tetap ingin maju begitu. Tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting. Percayalah pada kami pasti sanggup merebutnya kembali, kata Kapa ngotot. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya. Memang lebih berat ke membimbing keagamaan, tapi nggak tahu ini kisah ya. Oke teman. Rasanya tidak enak menolak seorang yang hendak berbuat baik. Oke, jadi percaya Sunan Muria kepada adik seperguruannya. Lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria untuk merebut Dewi Noroyono dari tangan Patak Warak. Begitu. Maksudnya, lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Patak Warak. Kapa dan Gatri ternyata meminta bantuan seorang Wiku Lodang. Jadi kerjasama nih malah adik seperguruannya dan beberapa temannya dari adik seperguruan ini kompak ini membantu untuk melakukan merebutkan itu Putri Roroyono. Jadi Kapa dan Gentri itu adalah adik seperguruan Sunan Muria. Ternyata meminta bantuan seorang Wiku Lodang di Pulau Seprapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil. Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang. Ngerang ini termasuk Sunan Ngerang ini, Ngerang itu nama daerah juga mungkin teman waktu itu.
Hari berikutnya Sunan Muria hendak ke Ngerang, ingin mengetahui perkembangan usaha Kapat dan Gentri. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Adipati Patak Warak. Patak Warak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. Tanpa basa-basi Patak Warak melompat dari punggung kuda. Dia merangsak ke arah Sunan Muria dengan jurus cakar harimau. Langsung perang tanding ini teman. Tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijaga yang memiliki segudang kesaktian. Sunan Muria adalah putra Kanjeng Sunan Kalijaga ya teman. Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri seorang sunan yang dikenal kesaktiannya luar biasa. Dikisahkan begitu. Hanya dalam beberapa kali gebragan, Patak Warak telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang karena Kapat dan Gentri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono. Maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Kapat dan Gentri siang malam mereka tak dapat tidur. Wajah wanita itu senantiasa terbayang. Namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi, waduh ini kisahnya menarik ya teman. Sudah menolong, udah lihat yang ditolong, udah minta izin untuk menolong, tapi tetap merasa punya daya tarik seorang wanita Dewi Roroyono di hadapan kedua adik seperguruan itu. Hanya penyesalan yang menghujam di dada. Jadi mengapa dulu mereka terburu-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya Sunan Muria tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan. Nah ini hasutan. Inilah hikmah ajaran agama agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan mereka. Jadi memang takut ya, kalau kita melihat wanita yang cantik-cantik mending kita nunduk aja lah. Menjaga begitu teman. Andai kata Kapat dan Gentri tidak menatap terus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah itu, pasti mereka tidak akan terpesona. Menyesal nih, ngajok bahasa Jawa nih, dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Iya sih, kadang mungkin ada kisah-kisah teman main ke tempat perempuan lalu bawa teman laki-laki, teman laki-lakinya kepincut juga. Itu banyak kisah kayak gitu ya teman. Oke. Kini Kapat dan Gentri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Wah, ini tidak tahu diri, ini merasa berjasa juga mungkin. Inilah seorang wanita itu bisa merubah sesuatu, pertemanan, bahkan persaudaraan seperguruan. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama. Wah, edan. Secara bergiliran. Wah, sungguh kecil rencana mereka. Gentri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya, dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran dahsyat. Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentri. Suasana menjadi semakin panas. Akhirnya Gentri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentri cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi tidak membuat surut niat Kapat. Kapat cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Tak seorang pun yang mengetahui. Kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang bepergian ke Demak Bintoro. Apa yang terjadi teman-teman untuk kisah selanjutnya ya. Kemudian dengan mudahnya Kapat menculik dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seprapat. Wah, terjadi penculikan lagi nih. Dewi Roroyono. Berarti 2 kali penculikan ya. Dulu oleh Adipati Patak Warak, sekarang oleh Kapat, adik seperguruan dari Sunan Muria sendiri. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiku Lodang Datuk di Pulau Seprapat. Ini biasanya dilakukan bersahabat dengan pemeluk agama lain. Bukanlah suatu dosa, terlebih sang Wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono dari Patak Warak. Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri, lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia. Jadi seorang yang dulu menolong sakti adalah
siapa namanya itu tadi, Wiku Lodang Datuk itu bukan Islam, tapi Sunan Muria menghormati atas jasanya dulu pernah membantu merebut Dewi Roroyono untuk dirinya. Jadi beliau bersilaturahmi. Oke teman, saksikan kelanjutannya besok ya. Kita sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, sangat menarik ini. Oke, semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya. Tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Dan apabila ada salah lafaz bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.